Kenapa ya? Ayo kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ahwatilah, saya Bilqis Azkia Zahira. Kembali lagi di acara Smapi Podcast, podcastnya para santri. Check this out. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Miss Ina. Mari kita sapa dulu Miss Ina. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Gimana Miss kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bibil gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Miss. Nah, sebelum kita bincang-bincang, boleh nih Miss kenalan dulu ke ahwatilah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah nih akhirnya dikenalin juga di podcast ya, Masya Allah. Mungkin kalau anak-anak SMA Putri sendiri sudah tidak asing ya dengan Miss Ina, karena sering mungkin ketemu dengan Miss Ina. Bahkan mungkin yang kelas 10 juga baru ketemu secara Zoom ya, atau online. Tapi Alhamdulillah di Smapi Podcast ini semoga kita semakin dekat. Nah, pada pembahasan kali ini kita mengangkat tema, yaitu manajemen waktu di rumah. Berbicara tentang manajemen waktu, Bibil jadi ingat nih ucapan atau lebih tepatnya pesan dari Imam Syafi'i bahwa waktu itu bagaikan pedang. Jika kita tidak menebasnya, maka ialah yang akan menebas kita. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai manajemen waktu, kita bincang-bincang nih dengan Miss Ina. Yuk, kita mulai. Nah, gini Miss, mau nanya aja ya. Boleh. Menurut Miss, manajemen waktu itu apa sih? Manajemen waktu ini kita ngobrol aja ya. Jadi biar nggak kayak pemateri talk show atau apa. Jadi kalau menurut Miss Ina sendiri, manajemen waktu itu adalah bagaimana kita mengatur waktu ya dengan seefektif mungkin. Jadi waktunya teh tidak terbuang sia-sia, tapi kita menggunakan waktu itu dengan efektif. Kalau misal pelajar mungkin menggunakan waktunya itu dengan belajar, dengan kegiatan lain, atau dengan ke ekskul ataupun ikut les dan lain segala macam. Tapi beda lagi dengan misal ketika sudah menjadi ibu rumah tangga atau misal wanita yang bekerja, itu kan pasti akan berbeda lagi. Jadi intinya manajemen waktu itu adalah bagaimana kita memanage atau mengatur waktu itu dengan baik. Nah, gitu sih Bel. Kan kita udah tahu nih apa sih manajemen waktu itu. Nah, kenapa sih kita harus manajemen waktu? Kenapa ya? Ayo kenapa? Kenapa? Mungkin kalau ditanya kenapa, itu kan menjadi hal yang sangat penting ya. Kalau kita tidak memanage waktu kita dengan baik juga, justru hidup kita yang akan acak-acakan. Kita tidak bisa membedakan mana sih yang harus kita kerjakan dahulu gitu, atau misal apa sih prioritas kita gitu dalam kehidupan kita. Misal kayak Bibil nih, Bibil kan pelajar, pasti prioritasnya apa? Belajar. Nah iya, berarti kalau misalkan prioritasnya belajar, dalam manajemen waktu juga pasti kita akan memanage waktu kita atau mengatur waktu kita itu untuk belajar. Atau mungkin misal ada waktu me time juga, itu juga bisa. Nah, pada kondisi seperti apa diperlukan manajemen waktu? Setiap kondisi. Kalau yang Miss rasakan itu setiap kondisi ya, karena kita nggak bisa kalau misalkan kita nggak memanage waktu gitu. Apalagi kalau misalkan dalam kondisi kita selama online ini ya, Miss rasa manajemen waktu itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya justru karena kita berada di rumah, kadang tugas di rumah dan juga tugas di sekolah itu suka nyampur, bener nggak? Nah, iya bener. Ya kayak gitu, jadi makanya manajemen waktu itu dalam setiap kondisi itu penting. Nah, kan kita sekarang di rumah ya. Kira-kira manajemen waktu seperti apa yang efektif dilakukan saat di rumah seperti ini? Manajemen waktu seperti apa? Mungkin kalau menurut Miss Ina ya, sesuatu yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Misal Bibil itu sebagai pelajar, berarti harus memprioritaskan waktu untuk belajar, untuk mengikuti kegiatan sekolah. Miss Ina di sini diamanahkan sebagai guru. Nah, berarti Miss juga kan harus memprioritaskan waktu atau memanage waktu Miss itu untuk mengajar. Selain itu mengajar, Miss juga kan harus mengurus rumah, harus mengurus anak karena sudah diamanahi anak juga. Itu kan harus kita bagi-bagi porsinya kayak gitu. Nah, kan kalau secara teori gitu ya,
manajemen waktu tuh kayak gampang gitu ya. Gitu. Nah, padahal pas kita lakuin kok ya agak susah gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya manajemen waktu kita tuh terlaksana secara baik gitu? Oke, tadi kan seperti kita bikin skala prioritas lah gitu. Jadi apa yang harus kita dahulukan? Atau mungkin kita juga bisa bikin schedule harian. Kayak misal kita bangun tidur jam 3, setelahnya tahajud, terus dilanjutkan misal tilawah sambil menunggu subuh, terus sholat subuh. Setelah subuh kita olahraga, contohnya kita membantu orang tua dulu di rumah. Dilanjutkan dengan misal kalau di SMA Putri ada upacara, apel, lanjut belajar dan segala macam. Kalau saran dari Miss ya, kita harus buat schedule-nya. Kenapa harus dibuat schedule? Supaya kita itu enggak melenceng gitu loh. Jadi kita nggak bingung habis ini kita mau ngapain. Setelah misal habis zuhur nih, biasanya kalau Bibir sudah ada kegiatan nggak pada zuhur? Iya, biasanya jam 1 ada kegiatan. Nah iya, berarti kan Bibir juga sudah menyiapkan misal waktunya entah itu untuk les mungkin, atau misal untuk ikut ekskul dan lain sebagainya gitu. Jadi bikin schedule aja. Nah, kan kita ya udah lama di rumah. Nah, kita lihat dari perspektif santri aja ya. Di samping kita tuh sebagai santri, di rumah tuh kan kita sebagai anak ya. Nah, gimana cara memanage waktu antara kegiatan sekolah sama kegiatan rumah? Kalau untuk memanage waktu antara kegiatan sekolah dan rumah, mungkin ini bukan hanya menjadi PR-nya para santri ya. Yang rasakan pribadi juga ini PR juga untuk kami Civitas, karena kan kami juga bekerja di rumah, terus juga istilahnya ada keluarga juga di rumah, jadi harus bisa berbagi peran. Kalau menurut Miss sendiri, cara membaginya, satu, kita harus tahu waktu. Kayak misal pukul berapa? 7 sampai pukul 12. Nah, itu kan kita bisa gunakan waktu kita untuk belajar. Setelahnya kalau memang dirasa tidak ada kegiatan dari sekolah, biasanya kan sekolah juga atau SMA Putri ini kan memberi waktu family time. Nah, itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kadang kita ngerasa kita di rumah, jadi kita ngerasa bahwa nyampur gitu loh. Jadi ngerasa gitu gak sih? Iya benar. Nyampur gitu, kayak misal kita lagi ngerjain PR, tiba-tiba mama manggil. Nah iya. Iya kayak gitu. Nah berarti kan gimana cara ngebaginya itu, kita harus bisa memposisikan diri di mana ada jadwal sekolah, ya berarti kita sebagai santri. Tapi kalau misalkan tidak ada jadwal sekolah, apalagi sekolah memberikan waktu untuk family time, ya berarti kita di situ menjadi anak istilahnya gitu. Begitupun juga dengan Miss yang mungkin di jam-jam kerja itu menjadi seorang guru, tetapi ketika sudah keluar dari jam kerja, maksudnya ya sudah beres ngajar, sudah beres kegiatan sekolah, ya Miss kembali lagi menjadi seorang istri, seorang ibu kayak gitu. Ya, kan udah hampir setahun nih ya Miss ngajar dari rumah. Nah, susah gak sih Miss ngajar dari rumah tuh? Susah nggak ya? Kalau ditanya susah, pasti susah sih. Maksudnya kendala-kendala itu pasti ada. Sebenarnya yang adaptasi itu ya, bukan hanya kalian aja nih, tetapi kami juga sebagai guru adaptasinya banyak. Kenapa? Karena kami tuh harus bisa memfasilitasi kalian untuk belajar kayak gitu. Jadi istilahnya kita itu harus selangkah lebih maju daripada santri kayak gitu. Jadi kami juga dituntut untuk bisa menguasai istilahnya teknologi ya kayak gitu, karena kan sekarang kayak kita ngajar bisa via Zoom, bisa pakai Google Meet kayak gitu, apalagi banyak sekali aplikasi-aplikasi belajar yang bisa memfasilitasi kita gitu. Jadi di awal memang dirasa susah ya kayak gitu ya, belum lagi ada misal respon dari santri yang bilang Miss kurang ngerti nih kalau dijelasin secara online kayak gitu kan. Nah itu juga susah kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sekolah juga memfasilitasi kami untuk terus mengupgrade diri, belajar, sehingga kami bisa mengimbangi jalannya pembelajaran dan juga mengimbangi kalian kayak gitu. Jadi kalau ditanya susah enggak, ya susah, tapi alhamdulillah karena sudah setahun juga ya, jadi istilahnya sudah mulai terbiasa dengan ritme PJJ ini kayak gitu. Biasanya kendala-kendala apa yang Miss alami selama ngajar di rumah? Kendalanya apa ya? Mungkin kendala yang paling sering kita temui itu adalah kendala di sinyal ya.
Mungkin kalau anak-anak nih yang diajar sama Miss atau kelas-kelas IPS biasanya kendalanya adalah dihilangnya sinyal kayak gitu biasa. Jadi ketika kita lagi menjelaskan tiba-tiba keluar. Ketika kita sedang menjelaskan tiba-tiba selain keluar kendalanya adalah materi yang kita sampaikan itu tidak seutuhnya masuk gitu. Kadang misal kendala juga di waktu, misal Miss menyiapkan materinya atau slide di PPT itu 10, ternyata yang baru kesampaikan itu 8. Kadang itu juga menjadi hal atau menjadi salah satu kendala sih selama online ini gitu. Belum lagi salah satu kesulitannya adalah mengkondisikan santri gitu kan. Kalau online kita nggak tahu ya santri lagi di rumah lagi apa kayak gitu, apalagi kalau kameranya di off kan itu kan susah juga kalau menurut Miss. Tapi insya Allah lah melihat dari perkembangan nilai, perkembangan prestasi juga, walaupun secara online seperti ini anak-anak masih bisa mengimbangi gitu dia. Kan beda banget ya ngajar dari rumah sama ngajar tatap muka. Nah, perbedaannya tuh gimana sih? Perbedaannya mungkin kalau yang paling mudah adalah bedanya kalau offline kita tatap muka, kalau online ya enggak. Mungkin bedanya adalah interaksinya. Kalau kita interaksi sekolah secara langsung, itu interaksinya juga langsung kan gitu. Kita ketemu dengan murid, kita juga menjelaskan secara langsung. Misal Bibil gak ngerti, Bibil kan bisa langsung nanya. Beda kalau misalkan kita online, misal kita gak ngerti, ada niatan kita untuk nanya, nanti nanya bisa kepotong, misal malah asik main HP kayak gitu. Bibil pernah gitu gak? Iya bener. Nah iya, itu mungkin bedanya itu. Terus juga kan banyak lah bedanya gitu antara sekolah offline dan juga sekolah online, khususnya di interaksinya kayak gitu. Kadang kalau kita sekolah offline kan kita juga bisa memonitor santri, tapi kalau online kayak gini memang ujiannya kurang termonitor, dalam artian ya pas belajar kan nggak kelihatan gitu orangnya. Itu aja sih. Nah kan udah lama ya kita gak ketemu antara santri sama guru. Hal apa sih yang Miss kangenin banget gitu? Hal apa ya? Mungkin kalau misalkan ditanya hal apa yang paling dikangenin dari sekolah, itu pasti kan santrinya ya. Biasanya kita ketemu dari pagi sampai sore. Dulu itu Miss berangkat jam 7:30, kita mulai berkarya, pulang kita jam 4:30. Jadi full gitu ketemu santri, terus juga berkegiatan. Tapi ketika online ini kan kita full di rumah ya. Jadi hal yang dikangenin yaitu suasananya, santrinya, kadang berisik santrinya kayak gitu. Terus juga kalau sama sivitasnya ya kangen aja, kayak kita ngobrol bareng kayak gitu kan, kayak kita kerja bareng, terus kayak kita share masalah apa aja. Itu kan hal juga yang dikangenin lah kalau menurut Wisma gitu, gak dapat. Bibil juga kangen nih sama teman-temannya. Iya. Apalagi Bibil belum pernah ketemu ya setahun ini ya? Iya belum. Jadi nanti pas masuk udah kelas 11 sih. Iya udah kelas 11 gak terasa. Jadi Bibil ini adalah angkatan online. Iya. Nah kan kalau dilihat lagi dari perspektif santri, kita tuh gak full belajar kan ya, apalagi kalau di rumah kita nge-zoom cuma sampai zuhur. Nanti misal kalau abis zuhur ada ekskul atau apalah. Nah kalau misalkan ada waktu luang, kan kalau di rumah tuh gak ada dorongan gitu ya buat misalkan baca buku atau apalah. Nah kira-kira aktivitas apa sih yang menarik buat dilakukan pas waktu luang di rumah? Itu balik lagi terhadap hobi ya. Kalau menurut Miss, kita hobinya apa gitu. Tapi yang jelas hobinya itu harus positif. Hal apa yang bagus dilakukan ya, misal baca buku, atau mungkin nonton film, tapi filmnya bukan film-film Korea yang apa sih, aigo nona yang sarangeo ya. Tetapi misal kita bisa nonton film tapi filmnya berbahasa Inggris yang tidak ada translate-nya, itu kan bisa mengembangkan bahasa kita juga kayak gitu, membantu. Jadi kita bisa gunakan dengan hal-hal yang positif saja gitu. Kalau misalkan kita ngerasa bosen nih di rumah, pengennya ke asrama gitu kan, ramai dan lain sebagainya. Nah kalian nikmatin dulu aja di rumah kayak gitu kan. Nanti kadang kalau kalian ke asrama justru kalian kangen di rumah kayak gitu. Jadi gunakan waktunya dengan
positif gitu. Cari hobi-hobi yang bisa menunjang kebutuhan kita gitu tuh. Nah, kan gini ya, terkadang kita tuh dipertemukan di mana kondisi kita tuh banyak banget kegiatan yang harus kita lakuin. Nah, gimana cara memanage kegiatan-kegiatan itu supaya terlaksana dengan maksimal? Contohnya apa? Kegiatan apa? Misalkan, nah Bibil juga pernah ya ngalamin. Bibil tuh harus nge-zoom ekskul, terus harus nge-zoom merapat stugol, terus itu misalkan ada acara keluarga. Nah, gimana tuh Miss? Kan kitanya juga ya jadi, ini harus gimana? Oke, siap. Kalau misalkan bentrok seperti itu, menurut Miss, saran Miss, kadang kalau kita menjalankan ketiga-tiganya langsung itu kan nggak bisa. Coba Bibil pilih salah satu nih yang bisa menurut Bibil, yang sekiranya misal di Stugov, kayaknya bisa dihandle nggak ya? Berarti izin di Stugov karena ada kegiatan. Atau mungkin menurut Bibil, eskul kayaknya bisa diizin dulu nih, kayak gitu. Berarti Bibil ikut di rapat Stugov, kayak gitu. Ataupun misal, kayaknya acara keluarga ini lebih penting. Kalau misalkan tidak Bibil hadiri, contohnya kayak gitu, ya akan kurang lah gitu feel-nya di acara keluarga. Berarti yang diprioritaskan itu adalah keluarganya. Kalau menurut Miss, jika bentrok seperti itu, pilih salah satu dan misal bicarakan kalau mau izin, karena pastinya diizinkan sama pihak sekolah, kayak gitu. Nah, kan tadi kata Miss cara gitu, salah satu cara memanage waktu tuh buat plan gitu kan. Nah, ya Bibil juga ngalamin ya, kita tuh buat plan tapi gak terlaksana gitu. Nah, tips sama trik dari Miss nih supaya plan yang kita buat tuh terlaksana gitu, gimana? Kalau tips dan juga triknya mungkin tidak ada trik dan plan yang khusus ya, tapi yang jelas bagaimana supaya plan kita berjalan dengan lancar, ya dipersiapkan kayak gitu. Kalau misalkan kita sudah bikin schedule, besok misal jam 8 mau ngapain, 9 mau ngapain, 10 mau ngapain, kita usahakan kejar. Adapun misal ada sesuatu yang membuat schedule kita itu tidak berjalan dengan lancar, contohnya kayak gitu, berarti kitanya harus fleksibel dalam artian, mungkin misal jam 10 Bibil ada kegiatan Zoom parenting, contohnya gitu. Nah, ternyata di jam 10 juga yang sama, ternyata orang tua Bibil misal gitu minta bantuan untuk membantu memasak misal, ataupun untuk membantu pekerjaan rumah. Nah, berarti kan itu tidak sesuai jadwal. Nah, kalau menurut Miss, kalau misal seperti itu, kalau bisa dijalankan dua-duanya, ya jalankan. Bisa nge-zoom sambil ngebantuin mama, atau tidak bisa dijalankan, ya berarti dipilih prioritasnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan bikin plan terus gak kejalani, yang menurut Miss triknya atau tipsnya adalah kalian harus fleksibel aja kayak gitu. Yang penting kegiatan kita itu terlaksana, atau goals yang sudah kita buat tuh sampai, intinya gitu. Nah, sebelum mengakhiri podcast kali ini, udah mau beres. iya, gak kerasa ya, rame. Nah, Miss ada pesan atau kesan untuk akhwat filah di rumah sana? Oke, pesan atau kesan buat anak-anak semua ya, buat akhwat filah di Smart P Podcast ini, untuk memanajemen waktu, satu, kalian harus bisa mengutamakan prioritas, lalu juga dibuat schedule time ya. Jadi schedule time itu adalah apa saja yang harus kalian lakukan gitu, dan juga bisa dibuat evaluasi. Misal kegiatan kita terlaksana sesuai dengan plan tadi ya, itu bisa alhamdulillah. Kalaupun tidak, kitanya yang fleksibel gitu. Berarti gak apa-apa tidak sesuai dengan schedule-nya, tetapi goals atau tujuan yang sudah kita rencanakan itu bisa tercapai. Intinya kayak gitu. Jadi selama PJJ ini, gunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin, cari hal-hal yang positif ya, kayak gitu. Terus nikmatilah waktu-waktu kalian belajar di rumah, karena nanti ketika kalian masuk ke asrama pasti kalian akan kangen dan juga rindu waktu-waktu itu. Itu aja kalau dari Miss. Nah, alhamdulillah ya, akhwat filah, gak kerasa nih kita udah di akhir podcast.
Terima kasih kepada Miss Ina yang telah membersamai kita di podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada Ahmad Villa yang setia menyimak podcast dari awal sampai akhir. Nah, mungkin dari Bibil mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Selamat berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya pas ngomong kayak gitu mending lihat Lihat depan. ke sini. Iya.